Linda Ellis, manajer divisi, dievaluasi dan diberikan penghargaan berdasarkan kinerja anggaran. Linda, asistennya, dan semua manajer pabrik berhak mendapatkan bonus jika keuntungan divisi aktual di antara keuntungan yang dianggarkan, dan 120% dari keuntungan yang dianggarkan. Bonusnya berdasarkan pada persentase tetap dari keuntungan aktual. Keuntungan di atas 120% dari keuntungan yang dianggarkan memperoleh bonus pada tingkat 120%. Dengan kata lain, terdapat batas atas untuk pembayaran bonus. Jika keuntungan aktual lebih rendah dari keuntungan yang dianggarkan, tidak ada bonus yang diberikan. Perhatikan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Linda berikut ini. Linda cenderung memperkirakan beban terlalu tinggi atau overestimate dan memperkirakan pendapatan terlalu rendah atau underestimate. Pendekatan ini memberikan kemampuan kepada divisi untuk mencapai keuntungan yang dianggarkan. Linda percaya bahwa tindakannya dibenarkan karena meningkatkan kemungkinan untuk menerima bonus dan membantu menjaga moral karyawan tetap tinggi. Anggap menjelang akhir tahun fiskal, Linda melihat bahwa divisi tidak akan meraih keuntungan yang dianggarkan. Oleh karena itu, dia memerintahkan Departemen Penjualan untuk menunda penyelesaian sejumlah perjanjian penjualan ke tahun fiskal berikutnya. Dia juga memutuskan untuk menghapuskan persediaan yang hampir tidak memiliki nilai, menunda pendapatan ke tahun berikutnya, dan menghapus persediaan dalam tahun yang tidak ada bonus, meningkatkan kesempatan untuk memperoleh bonus di tahun berikutnya. Asumsi bahwa menjelang akhir tahun, Linda melihat bahwa keuntungan aktual kemungkinan akan melebihi batasan 120%, dan dia mengambil tindakan yang hampir sama dengan tindakan-tindakan yang dijelaskan dalam poin B. Cerita tadi ya, ada pertanyaan nih ke teman-teman mengenai etika perilaku Linda. Apakah tindakan dari si Linda itu benar atau salah? Terus peranan yang dimainkan oleh perusahaan itu dalam tindakan Linda itu seperti apa? Menurut teman-teman gimana? Kalau menurut saya, Linda itu salah. Linda tidak memikirkan seluruh aspek yang ada di perusahaan dan hanya memikirkan keuntungan 120% bagi Linda sendiri. Tapi menurut analisis saya itu Taina ya, beban yang terlalu tinggi dan pendapatan terlalu rendah sebenarnya baik untuk menyusun anggaran karena bentuk pengendalian terhadap seluruh aspek yang ada. Tujuan jangka pendek agar lebih efektif dalam setiap pelaksanaan anggaran. Tetapi perilaku Linda dalam memperkirakan anggaran harus mengoptimalkan dari setiap aspek yang ada dan tidak disamaratakan seluruh perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian agar mencapai tujuan mendapat bonus akhir tahun. Hendaknya tetap mengutamakan kepentingan perusahaan secara keseluruhan dan menjaga integritas sesuai kinerja perusahaan gitu loh Taina. Oh, berarti jawaban dari Linda itu benar gitu ya? Iya. Tindakannya cuman harus dioptimalisasi gitu. Kurang lebihnya begitu. Itu gimana? Setuju gak? Setuju. Terus juga ada pertanyaan nih, kalau misalkan kita menjadi manajer pemasaran dari divisi tersebut dan kita menerima perintah untuk menunda penyelesaian penjualan sampai tahun fiskal berikutnya, apa coba yang harus kita lakukan? Apabila saya sebagai manajer pemasaran divisi, saya tidak mungkin menunda pelaksanaan penjualan sekalipun itu sebagai sebuah perintah karena akan sangat berpengaruh terhadap pendapatan perusahaan secara keseluruhan. Perintah ini tidaklah efektif dan penjualan akan tetap dilaksanakan hingga akhir tahun fiskal dan tidak seluruhnya dilakukan penghapusan terhadap seluruh persediaan yang ada sebagai aset perusahaan, dan juga penghapusan sangat baik dilakukan terhadap persediaan yang tidak mendukung dalam sistem operasi perusahaan. Oh, jadi walaupun itu instruksi dari perusahaan juga tetap ini ya?
Ya, sekalipun itu sebagai sebuah perintah, karena akan sangat berpengaruh terhadap pendapatan perusahaan secara menyeluruh. Iya sih ya. Teman-teman, anggap bahwa teman-teman adalah seorang manajer pabrik dan teman-teman mengetahui bahwa anggaran Anda telah dimainkan oleh manajer divisi. Kemudian anggap bahwa permainkan anggaran tersebut adalah pengetahuan yang umum di antara para manajer pabrik yang mendukungnya karena meningkatkan kemampuan untuk meraih anggaran dan menerima bonus. Apakah yang akan teman-teman lakukan? Kalau saya sih melihat ini kan pertanyaan mengenai anggaran ya. Iya. Kita teliti dulu nih anggaran itu sebenarnya apa sih. Nah kalau dilihat anggaran itu kan tolak ukur dalam penilaian kinerja para manajer pencadangan anggaran gitu. Maksudnya pencadangan anggaran itu anggaran yang belum dicairkan gitu. Nah, itu kan tolak ukurnya, anggaran itu tolak ukur. Nah kalau misalnya saya sebagai salah satu manajer pabrik, apa sih tanggung jawab saya gitu, yaitu ketika saya itu akan bersikap tidak akan memvonis gitu ya, memvonis ketidakmampuan saya dalam mengelola anggaran perusahaan. Saya pun dipastikan tidak akan menerima bonus, kenaikan gaji, bahkan promosi jabatan yang lebih tinggi gitu. Karena mencadangkan anggaran berarti menjadikan saya korban dari peningkatan pendapatan perusahaan. Itu sih menurut saya. Gimana? Oh, jadi menurut Teh Ina, kalau misalkan Teh Ina menjadi manajer di perusahaan tersebut, berarti kalau misalkan itu bukan kemampuan Teh Ina nggak bakal ngambil nih. Ya, sekalipun nanti Sekalipun kenaikan gaji, karena itu itu resiko Teh Ina sebagai karyawan gitu ya kurang lebihnya. kurang lebih gitu sih. Gimana? Ya sih. Terus nih ada pertanyaan juga, kalau misalkan kalian atau kita menjadi controller dari divisi tersebut dan kita menerima perintah dari manajer divisi untuk mempercepat pengakuan beberapa beban yang merupakan beban yang terjadi di masa depan, apakah yang kita lakukan? Saya akan meminta manajer divisi mengkaji kembali supaya semua karyawan dapat diberi kesempatan untuk tetap berperan dalam meningkatkan pendapatan perusahaan, dan karyawan pun memiliki kesempatan yang sama dengan manajer lean dalam menerima bonus. Lebih efektif lagi bagi seseorang controller untuk mengidentifikasi beban-beban dalam tahun fiskal berjalan agar dapat memaksimalkan produksi perusahaan. Pengakuan terhadap beban untuk periode tahun fiskal yang akan datang. Target controller itu apa? Manajer eksekutif yang bertanggung jawab atas fungsi akuntansi. Oh, itu controller. Pembangunan gitu ya. Iya.